Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya tadi sebenarnya ketika di awal sudah disampaikan kaitannya dengan materi awal ini mungkin bagi sebagian rekan-rekan apa namanya sesuatu yang hal yang baru atau bisa jadi juga sudah sering mendengar kaitannya dengan apa namanya eh, proyek alam berbasis karbon tadi. Sebenarnya eh, di awal ketika saya diminta, oh sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Alexandra Widodo. Kebetulan tadi sekilas sudah disampaikan, saat ini saya di Yogyakarta. Kalau keseharian saya juga di lembaga di Sancaya, juga kalau di teman-teman Jogja ini kebetulan untuk akhir-akhir ini kita bersama-sama bukan Pokja ya, tapi sebenarnya sesama rekan-rekan yang punya perhatian kaitannya dengan aksi mengenai perubahan iklim seperti itu. Nah, juga kaitannya dengan tadi sekilas disampaikan bagaimana eh, kaitannya dengan perubahan iklim kita punya tantangan dan peluang. Ya, salah satunya tantangan dan peluangnya ini kaitannya dengan bagaimana aksi perubahan iklim ini untuk juga menyambut kaitannya dengan nilai ekonomi karbon gitu. Tapi tentunya sebelum jauh ke sana, eh, kita kembali ke latar belakang kita dulu. Apa yang menjadi kenapa kok kita harus apa namanya saat ini urgensi kaitannya dengan perubahan iklim ini perlu menjadi perhatian banyak pihak gitu. Di satu sisi juga rekan-rekan sendiri ini kan saya yakin sebagai kalau dulu kan secara sekilas kan aktivis lingkungan ya, betul peduli kaitannya dengan lingkungan, tapi juga satu sisi apa namanya rekan-rekan ini kan sudah banyak bergerak di bidang lingkungan, satu sisi juga eh, tuntutan global saat ini yang menuntut kita untuk mau nggak mau harus sesegera mungkin untuk bagaimana kita merespon dan apa namanya melakukan aksi untuk dalam hal ini mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim. Nah, ini juga berkaitan dengan tadi yang saya sampaikan tadi, apa yang menjadi perhatian dari rekan-rekan sendiri-sendiri sebagai saya sebutnya sebagai aktivis lingkungan lah ya, yang tadi saya mendengar ada yang dari apa tuh namanya kelompok tani hutan dan sebagainya itu, dan teman-teman sendiri sekarang juga sudah terbentuk Pokja Perhutanan Sosial ini. Nah, artinya kan ini kaitannya dengan bagaimana rekan-rekan melakukan kegiatan-kegiatan lingkungan. Nah, ini itu saat ini diintegrasikan atau dipertemukan dengan kaitannya peluang dengan peluang nilai ekonomi karbon. Jadi sekilas apa yang menjadi kenapa kok proyek alam ini apa namanya menjadi pendekatan tetapi juga menjadi solusi kaitannya dengan tadi isu mengenai perubahan iklim. Boleh saya sambung menampilkan slide? Nggih? Monggo, monggo, Ya. monggo, Mas. Jadi seperti itu sekilas saya perkenalannya. Jadi selain sebagai kita sama-sama berkecimpung dalam aktivis lingkungan, tetapi satu sisi juga kita juga mulai harus dituntut untuk apa namanya segera mungkin merespon bagaimana ini nanti strategi-strategi kita untuk berkontribusi untuk apa namanya kaitannya dengan perubahan iklim. Bentar. Nah, tadi sesuai yang disampaikan oleh narasumber ini saya sedikit berbagi saja eh, kaitannya dengan
apa yang menjadi perhatian ini kan proyek karbon berbasis alam gitu kan. Jadi berbasis alamnya ini artinya karena tadi yang kita sampaikan tadi kita sama-sama ada yang tadi bergerak di kaitannya dengan perhutanan sosial, ada yang terutama kalau teman-teman ini kan di apa namanya perhutanan sosial ya, jadi berbasis alam gitu. Nah, kemudian berbasis alamnya ini kita secara sekilas kita apa namanya kaitkan dengan metode ya, metode bagaimana kita melakukan aksi perubahan iklim ini dengan pendekatan apa namanya karbon gitu. Nah, apa itu kok kok namanya kok proyek karbon gitu? Mungkin rekan-rekan ada yang guyonannya, saya sering mendengar guyonan, wah proyek karbon ini anu ya, dodolan areng gitu. Gitu. Itu. Tapi itu ya apa namanya guyonan saja ya. Jadi intinya secara sekilas bahwa kegiatan kita tidak apa namanya tidak merubah apa yang menjadi tema utama dari kegiatan kita. Jadi teman-teman ini kan di bidang perhutanan sosial ini kan apa namanya melakukan kerja-kerja yang kaitannya dengan tadi ya pelestarian lingkungan lah ya. Pelestarian lingkungan artinya itu kan berbasis alam gitu. Nah, kemudian yang menjadi apa namanya menjadi perhatian kita, hal yang ini perlu kita dorong adalah kaitannya dengan latar belakang mengenai isu perubahan iklim ini dan bahwa isu perubahan iklim ini kemudian juga memunculkan bagaimana kita menjadi peluang bahwa apa yang sudah kita lakukan ini juga berkontribusi pada dalam hal ini pengurangan emisi gas rumah kaca gitu. Nah, kita sebelum kita detailkan lagi apa sih kok dinamakan proyek karbon, kita sedikit refreshing saja, gitu. Apa yang menjadi melatar belakangi kaitannya dengan proyek karbon ini? Apakah proyek karbon ini apa yang tadi disampaikan itu jualan areng, gitu kan? Ataukah seperti apa? Nah, ini kita sedikit penyegaran lagi kaitannya dengan isu mengenai perubahan iklim. eh Rekan-rekan bisa apa terlihat gitu share screen-nya ya. Halo? Lihat, Ah, terlihat. ya. Kita anu apa namanya ini saya kira juga rekan-rekan sudah tahu tapi kita penyegaran saja gitu. Sebelum kita memahami apa sih kok ini dinamakan proyek karbon gitu kan. Apakah tadi itu jualan areng atau ke apa? Ini kita penyegaran lagi memahami perubahan iklim dan dekarbonisasi seperti itu. Jadi kalau kita bicara apa namanya yang saat ini terjadi, mungkin rekan-rekan juga beberapa waktu yang lalu mendengar bahwa negara kita baru saja menandatangani kaitannya dengan NDC ya, second NDC. Jadi sudah tidak lagi apa namanya NDC, tapi sudah kedua. Makanya namanya second NDC. Ini saya mohon maaf kalau background background apa namanya eh, ininya ada macam-macam ini. Karena backsoundnya ya. Tapi cukup didengar, gitu. Mohon maaf. Bisa, Halo? bisa. Lancar, Oh aman. ya, ya. Jadi tadi kembali lagi kalau secara tataran global itu ada beberapa rekan-rekan sudah mendengar kaitannya bahwa di tingkatan global itu kan ada kesepakatan untuk negara-negara yang karena kepeduliannya kaitannya dengan perubahan iklim ini menandatangani komitmen untuk bagaimana mengurangi apa namanya penurunan suhu suhu apa namanya suhu global ke dalam suhu yang aman seperti itu. Dan kemudian itu menciptakan komitmen dari masing-masing negara untuk menandatangani namanya NDC, National Determination Carbon atau target bagaimana masing-masing negara itu untuk menurunkan emisi. Nah, apa yang melatar belakangi NDC tadi dan juga kemudian kemarin juga sudah ada second NDC. Nah, ini kan karena kita juga sudah alami sendiri, gitu, kaitannya dengan perubahan ini iklim ini kan dalam jangka panjang ini kan pola baik itu cuaca dan sebagainya kita itu kan
mengalami apa namanya, bahkan saat ini peningkatan suhunya sudah kita rasakan gitu kan. Jadi mungkin beberapa waktu yang lalu, satu dekade yang lalu sampai sekarang ini, kalau kita tanya ke apa namanya orang-orang dulu, saat ini sangat terasa sekali pemanasannya. Apalagi kaitannya dengan kalau di rekan-rekan petani ini kan Pranoto Mongsonya ya mungkin sudah tidak bisa lagi kita prediksi seperti itu. Nah, kaitannya dengan perubahan iklim ini juga ternyata apa namanya berdampak pada banyak hal gitu kan. Dari eh, baik itu individu, komunitas maupun dunia usaha seperti itu. Nah, ini artinya kemudian ini yang melatar belakangi pentingnya mengembangkan kebijakan dan strategi yang efektif untuk memitigasi dampaknya. Nah, ini dan memastikan keberlanjutan jangka panjang planet ini, dengan ini kalau teman-teman di apa namanya NU ini kan kita ini ya rahmatan lil alamin ya, artinya juga tentunya juga kita harus memikirkan ini menjadi concern bagi kita untuk kaitannya dengan perubahan iklim ini. Nah, ada beberapa fakta-fakta yang menarik ini kan. Salah satunya kan ini ya saya mengutip dari apa namanya yang sudah terjadi ini kan, seperti ini kan tutupan lahan yang ada di Kalimantan ini kan dari tahun beberapa tahun yang lalu 1950 sampai dengan 2020 ini kan kelihatan seperti ini. Yang melatar belakangi kaitannya dengan deforestasi ini. Jadi kelihatan sekali bahwa terjadinya salah satu pemicu utama perubahan iklim ini kan deforestasi tadi itu. Terutama kalau kita ini kan salah satu datanya yang di Kalimantan ini. Nah, di kaitannya dengan manusia sendiri itu juga menjadi penyebab juga bagaimana emisi kaitannya dengan tidak hanya CO2 CO2 ya kalau kita bicara mengenai apa namanya emisi ini kan. Jadi CO2 kemudian juga metana ini rekan-rekan seperti ketahui itu banyak banyak apa namanya ditimbulkan dari apa namanya eh, terutama peternakan seperti, dan yang paling menarik lagi metana ini salah satunya kalau sekarang kita bicara di perkotaan itu kaitannya dengan timbunan sampah. Jadi timbunan sampah itu menghasilkan luar biasa apa namanya emisi metana itu, dan itu juga termasuk di dalamnya nitrogen oksida seperti itu. Nah, itu yang akan meningkatkan terjadinya tadi itu apa namanya efek rumah kaca dan akhirnya terjadinya pemanasan global itu. Nah, itu yang apa namanya melatar belakangi. Jadi disadari sekarang ini tidak hanya kaitannya dengan hutan kita yang sudah apa namanya terdeforestasi, tapi juga dari sisi kita sendiri yang apa namanya menghasilkan emisi CO2 maupun tadi itu kaitannya dengan CO2, tidak hanya CO2 juga yang luar biasa perlu kita menjadi perhatian itu adalah metana tadi, baik itu dari peternakan gitu kan, yang dulu kalau dituduh itu kan dari peternakan sapi dan sebagainya, tapi sekarang yang perlu menjadi concern kita juga yaitu tadi termasuk emisi dari sampah tadi. Nah, ini. Nah, sekilas tadi nyambung dengan latar belakang kenapa kok dinamakan proyek karbon gitu kan. Jadi semua emisi tadi itu kan kata kuncinya adalah karbon ya bendanya itu kan. Jadi bagaimana nantinya setiap aktivitas kita itu akan kita istilahnya kita lihat, kita monitor bagaimana istilahnya jejak karbonnya seperti itu. Nah, terus peningkatan emisi gas rumah kaca ini juga selain aktivitas manusia juga tentu saja dari bahan bakar fosil gitu kan, terus deforestasi, industri dan sebagainya seperti itu. Nah, kita ke dampak dampaknya tentu saja sudah kita rasakan saat ini juga
dampaknya bagaimana ini juga akan selain itu menyebabkan kenaikan suhu, itu kalau bicara dampaknya itu luar biasa ya. Katanya kalau dari sisi suhu 1 derajat saja itu berdampak pada tidak hanya bagi kita, tapi juga kelangsungan makhluk-makhluk hidup yang lain gitu kan. Nah, itu karena itu di misalnya di bidang di keragaman hayati kita juga terancam seperti itu. Terus juga termasuk ada banyak penyakit-penyakit yang dulunya tidak ada kemudian kita sekarang ada seperti itu. Kesehatan masyarakat bahkan itu berdampak juga dengan kaitannya dengan tentu saja kalau saat ini kita isu mengenai ketahanan pangan gitu. Nah, tadi kalau sekilas saja misalnya dengan dampak dari perubahan iklim ini terjadinya apa namanya nah tadi kalau di tingkat lokal itu kan cuaca yang tidak menentu gitu kan. Jadi itu kemudian petani-petani juga akan kesusahan untuk apa namanya menyelamatkan tanaman-tanaman pangannya akhirnya kemudian berdampak pada ketahanan pangan seperti itu. Nah, tadi sudah sekilas kita singgung ya kaitannya dengan komitmen global tadi ya. Itu kan dari komitmen global itu di Paris kemarin kan 2015 itu kan bagaimana kita selaku masyarakat dunia ini berkomitmen untuk menurunkan suhu bumi ini kan di bawah 2 derajat Celcius di atas tingkat praindustri. Jadi bicara mengenai apa namanya cita-citanya atau komitmennya itu baseline-nya adalah praindustri. Baseline itu adalah istilahnya apa yang menjadi totok tolok awal titik awal baseline. Kalau ini nanti akan menjadi kata kunci juga yang perlu menjadi perhatian rekan-rekan ketika bicara mengenai apa namanya proyek karbon ini perlu ada namanya baseline seperti itu. Baseline itu apa titik awal gitu. Mana titik awal yang akan kita capai? Ini kalau kita bicara eh, komitmen global tadi, itu komitmen globalnya itu adalah 2 derajat Celcius di atas tingkat praindustri. Nah, kalau bicara praindustri ini kan berarti kan sekitar kalau kita pernah mendengar revolusi industri ya, jadi sebelum sebelum apa sebelum adanya pabrik-pabrik yang menggunakan bahan bakar fosil dan sebagainya. Nah, itu. Secara angka mungkin nanti rekan-rekan bisa googling ya. Tapi intinya kita kini kita bicara sekilas saja. Tapi intinya setelah adanya komitmen global itu, kemudian baseline-nya adalah pra-industri tadi itu 2 derajat di atas pra-industri, kemudian memunculkan tadi yang sekilas kami sampaikan tadi NDC atau semua negara itu akan menyetorkan namanya target penurunan emisi atau National Determination Carbon atau NDC. Nah, NDC ini mungkin teman-teman sudah ketahui itu eh, sekarang sudah kalau nggak salah Februari kemarin yaitu menandatangani termasuk negara kita untuk melakukan second NDC atau penandatanganan kedua untuk target penurunan emisi gitu. Nah, secara apa namanya eh, konsensus ilmiah, jadi perubahan iklim ini sudah banyak diteliti ya. Jadi tadi kaitannya dengan apa dampaknya dan sebagainya. Nah, apa yang menjadi kata kunci dari tadi dari baseline untuk apa namanya komitmen global untuk mencapai 2 derajat Celcius di bawah pra-industri kan karena itu dari sisi ilmiah itu menjadi apa ya kunci bahwa nanti kita akan istilahnya kalau ini direm itu benar-benar bisa sampai kita dalam tanda kutip hijau lah gitu sudah sampai ya tidak sampai kan ini benar-benar merah ya ini jadi kita sampai ke hijaunya itu di tadi itu 2 derajat Celcius di bawah praindustri praindustri seperti itu. Nah kemudian itu tadi kemudian apa yang untuk mencapai apa namanya NDC tadi itu ada 2 strategi ya tentu saja teman-teman sudah ketahui ada ini juga menjadi apa kata yang cukup familiar di rekan-rekan bencana ini. Ada mitigasi dan adaptasi gitu kan. Nah, mitigasi itu
apa, adaptasi itu apa, nanti kita dalami lagi ya. Tapi intinya kalau mitigasi ini berfokus pada mengurangi emisi untuk membatasi perubahan iklim. Nah itu. Terus kalau adaptasi itu kurang lebihnya nanti itu bagaimana kita juga agar bisa apa namanya bisa tetap misalnya kalau dari sektor pertanian tetap bisa menghasilkan memproduksi eh, pangan dan sebagainya berarti kita perlu beradaptasi dengan kondisi yang sudah ada gitu. Jadi dua hal ini mau nggak mau harus berjalan beriringan gitu untuk mencapai tadi itu apa namanya target penurunan emisi tadi itu. Nah, komitmen global ini tentunya salah satunya yang menjadi apa ya menggawangi itu IPCC ya, International apa namanya organisasi internasional IPCC ini yang tadi untuk memonitor nanti bagaimana hasil dari komitmen global ini kemudian nanti setiap tahun seperti apa seperti itu. Nah, ini tadi sudah saya singgung. Jadi IPCC tadi itu ada kalau kalau kita bicara mengenai tanpa skenario untuk penurunan emisi, ini nanti tadi di 2019 seperti apa? Dan ini kan CO2, terutama yang menjadi tolak ukur itu ada tiga hal ya yang menjadi, walaupun sebenarnya ada tidak hanya tiga hal ini dari CO2, CH4 atau metana juga apa namanya N2O atau saya kurang tahu ininya ya panjangannya ini ya. Jadi N2 ini. Jadi tiga tiga hal ini yang menjadi tolak ukur utama untuk target penurunan emisi. Nah, ini juga melihat bagaimana apa namanya proyeksi tadi itu eh, tanpa adanya apa namanya kita mengerem untuk emisi-emisi tadi nanti di 2020 seperti apa itu akan terbayang seperti apa panasnya gitu. Sekarang saja mungkin rekan-rekan sudah merasakan ya, apalagi nanti 2020 dan sebagainya. Tanpa skenario untuk penurunan emisi menuju tadi itu, menuju baseline tadi itu. Ini tadi saya sampaikan lagi yang komitmen global tadi. Selain IPCC juga untuk apa namanya menurunkan menjadi eh, apa namanya aksi-aksi yang lebih strategis itu ada namanya UNFCCC atau apa namanya United Nations Framework untuk aksi mengenai perubahan iklim seperti itu. Nah, ini yang mengeluarkan untuk NDC tadi. Nah, sekilas seperti itu. Jadi artinya apa? Artinya itu menjadi pilihan kita kalau saya kira menarik seperti itu. Karena apa? Karena satu sisi ketika kita kita memahami apa namanya bahwa ada apa namanya latar belakang mengenai perubahan iklim tadi, terus ada latar belakang mengenai bahwa strategi utamanya adalah bagaimana kita menekan, mengurangi atau mengerem emisi-emisi tadi dari tiga hal. Ada beberapa hal tadi yang itu artinya apa? Menjadi solusi ya, solusi berbasis karbon gitu. Nah, itu ke dalam upaya-upaya kita termasuk yang upaya kita kaitannya dengan konservasi lingkungan seperti itu. Jadi solusi berbasis alam ini menjadi pilihan yang menurut hemat kami itu ya itu sekarang ini yang perlu kita apa namanya karena satu sisi selain kita melakukan kerja-kerja konservasi misalnya rekan-rekan di bidang perhutanan sosial itu dan sebagainya itu
Satu sisi kita juga ikut tadi itu menjawab apa namanya upaya kita untuk berkontribusi pada perubahan iklim seperti itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau secara apa namanya eh, apa namanya harfiah, jadi untuk solusi berbasis alam ini seperti yang disarikan dari USIN itu tindakan untuk melindungi, mengelola secara berkelanjutan dan memulihkan ekosistem alami atau ekosistem yang dimodifikasi untuk mengatasi tantangan masyarakat. Nah, ini misalnya perubahan iklim tentu saja, ketahanan pangan, air, atau bencana alam. Secara efektif dan adaptif sekaligus memberi manfaat bagi kesejahteraan manusia dan keanekaragaman hayati. Nah, ini. Jadi kalau secara apa ya konsepnya ini kan nature based solution ini beririsan dengan tadi apa namanya sustainable development atau eh, pembangunan berkelanjutan ini. Jadi bagaimana kalau kakinya ini kan tentu saja keselarasan antara apa namanya kebutuhan kita manusia untuk sosial ekonomi juga bagaimana keberlanjutan untuk bagaimana keberlanjutan kaitannya dengan alam gitu kan dan juga bagaimana kita juga dikombinasikan untuk aksi mitigasi perubahan iklim gitu. Nah, kita sekilas ke tadi secara ini ya, secara eh, apa sih logikanya yang mendasari kaitannya dengan proyek karbon ini kan? Nah, tadi sudah kita singgung ya. Jadi proyek karbon ini kan eh, bukan proyek jualan areng ya, gitu kan? Jadi kita pahami tadi itu latar belakangnya adalah perubahan iklim, terus kemudian bahwa perubahan iklim itu kemudian yang apa ya memicunya adalah bagaimana apa namanya kita selaku manusia aktivitas kita itu menghasilkan emisi gitu kan dan emisi itu apa namanya berdampak pada terperangkapnya gitu kan terperangkapnya panas dan sebagainya akhirnya berdampak pada perubahan iklim. Nah ini jadi kata kuncinya adalah aktivitas-aktivitas setiap aktivitas manusia itu baik itu diri kita sendiri maupun yang kita apa namanya itu selalu menghasilkan emisi gitu kan. Nah ini teman-teman bisa lihat sekilas ini ya gambaran mengenai siklus karbon. Kalau dulu waktu zaman kita sekolah dulu kan kita melihat ke siklus air ya. Nah ini kita melihat pada siklus karbon ini seperti itu. Juga sama seperti siklus air jadi di apa namanya di karbon ini juga mengalami siklus seperti itu. Harusnya kalau tidak ada deforestasi seperti yang kita singgung tadi itu kan pemicu awalnya adalah ketika terjadi apa tadi itu revolusi industri tadi ya. Jadi baseline-nya ketika eh, terjadi makanya tadi NDC tadi itu kan baseline-nya adalah pra industri gitu kan seperti itu. Jadi bagaimana kita mengembalikan itu? Nah itu kota kuncinya di situ. Nah, kemudian setelah kita memahami tadi itu mengenai apa karbon tadi itu siklus karbon dan juga bagaimana latar belakang tadi, kita sedikit ke terminologi ya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa untuk apa namanya untuk perubahan iklim kan ada dua hal ya. Ada apa upaya mitigasi maupun upaya adaptasi. Nah, di dalam upaya mitigasi maupun adaptasi itu, ini ada kita akan bersinggungan dengan carbon offset maupun kredit karbon gitu. Kalau karena kaitannya nanti dengan tadi yang apa namanya UNFCCC yang bagaimana masing-masing negara akan setoran lah, setoran untuk target penurunan emisi melalui NDC tadi itu. Nah ini ada carbon offset. Carbon offset ini istilahnya ya ini tadi kurang lebihnya gambarnya seperti ini karbon offset itu. Jadi apa namanya? Misalnya kita
kalau ini contoh yang paling gampang itu kan kemarin waktu kampanye itu kan tiga paslon kita itu memberi apa melakukan carbon offset ya karena melakukan perjalanan naik pesawat. Nah itu akhirnya dia kan menghasilkan emisi itu kan pesawat. Nah, kampanyenya itu salah satunya juga membeli kredit karbon. Nah, ini kredit karbon itu sesuatu yang instrumen keuangan ya, yang untuk tadi misalnya kita melakukan menaik pesawat tadi akan kampanye ke beberapa titik itu, berapa kali perjalanan itu kan menghasilkan emisi. Nah, itu perlu di apa namanya? Kita menghasilkan emisi itu perlu kita kompensasikan. Istilahnya bahasa lainnya itu kita tukar ya. Kita tukar dengan membeli eh, kredit karbon di hal yang lain seperti itu. Jadi mengkompensasi apa yang menjadi emisi kita itu dengan menghasilkan apa namanya dengan mengurangi atau yaitu tadi mengurangi emisi di tempat lain seperti itu. Mungkin sambil daripada misalnya ini saya ngomong sendiri, kalau misalnya dari rekan-rekan ada yang apa namanya sambil kita bebas saja nggih kalau misalnya ada pertanyaan atau apa atau yang saya kira juga teman-teman juga apa namanya sama-sama juga pernah membahas ini jadi kita saling melengkapi saja seperti itu. Oke, oke Ya, Mas. Monggo kita saya lanjutkan nggih. para Nggih. peserta diskusi yang mungkin masih bingung dengan istilah-istilah di apa kompensasi karbon ini, monggo bisa Oh langsung ya, ke Mas Alek ya. nggih. Atau nanti kita anu ya ngobrol-ngobrol Ya, setelah ini ya kita siap. selesaikan dulu ya. Oke, Jadi monggo, monggo. uh, kita tadi sudah sampai ke carbon offset. Jadi intinya tidak usah bingung ya. Carbon offset ini gampangannya tadi ya, ilustrasinya setiap aktivitas kita menghasilkan emisi. Nah, itu bagaimana emisi itu kita kita apa namanya? Kita tukar lah. Nah, kita tukar dengan cara melakukan tadi itu menghasilkan Aku wak ini kredit karbon di tempat lain seperti itu. ewa kan dicolok yuk. Nah, ini yang menjadi nyambung ya, yang menyambungkan antara apa yang menjadi kerja rekan-rekan di perhutanan sosial itu kan. Kalau dalam ini kan perhutanan sosial ya. Walaupun proyek karbon berbasis alam ini banyak ya prakteknya ya. Tetapi kalau di teman-teman ini kan ini ya. Jadi tentu saja kegiatan penyimpanan karbon atau menghindari emisi karbon. Nah ini bisa melalui tadi itu, melalui praktek kehutanan, jadi reforestasi, sugesti alam, pencegahan dan sebagainya. Praktek terkait lahan basah terus pertanian restoratif generatif itu kalau istilahnya kalau yang eh, lahan basah ini yang mangrove ini kalau di rekan-rekan di apa namanya eh, proyek karbon ini istilahnya blue carbon gitu jadi sektornya adalah blue carbon nah itu kalau yang hutan itu biasanya istilahnya sektor polu atau forest and other land use gitu. Seperti itu, jadi artinya apa? Artinya rekan-rekan apa yang menjadi kerja rekan-rekan ini satu sisi menjadi jawaban ya, jawaban bahwa nantinya dari apa namanya ya kita 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 apa namanya kita sebut saja penghasil emisi lah, penghasil penghasil emisi misalnya kayak apa namanya perusahaan-perusahaan dan sebagainya. Nah, mereka itu kan akan di akan eh, di apa dituntut ya, dituntut untuk mereka harus melakukan carbon offset. Nah, ini melakukan carbon offset itu. Eh, dengan cara apa ya? Mereka menanam pohon atau apa melakukan kerja-kerja untuk mengurangi emisi tidak harus dengan di tempat mereka, tetapi di tempat lain gitu. Dengan cara apa ya? Itu membeli kredit karbon itu bisa. Artinya bisa membeli kredit karbon yang ada di yang sudah rekan-rekan lakukan seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu.
Jadi Izin, ya, izin Lamongan. ya, Eh, Begini Bapak, minta izin di perhutanan sosial itu memang ada kewajiban untuk penanaman 50% tegakan, 50% pohon. Pada 35 tahun izin. Jadi ada kewajiban melakukan rencana kerja perhutanan sosial. Setiap tahunnya itu bikin kegiatan penanaman. Nah, baik di hutan lindung maupun hutan produksi. Nah, di hutan lindung itu memang banyak area yang apa istilahnya tadi yang disampaikan selain mitigasi tadi Pak, apa adaptasi. ada tanaman tadi, tanaman cengkeh atau tanaman apa kan, ada adaptasi dan ada rehabilitasi di kawasan-kawasan kelerengan. Nah, di kawasan hutan produktif, hutan produksi artinya ada proses tanaman berbuah, tanaman petik, dan agroforestry, tanaman kayu. Ada beberapa kelompok tani di beberapa di wilayah Jawa Timur sudah melakukan itu. Nah, pada konsep ini, apa yang bisa ditangkap oleh KTH terkait dengan carbon trading. Nah, artinya kan kalau carbon trading itu kurang lebihnya kan ini karbon diperjualbelikan kan, di trading no kan gitu lah Pak. Jadi apa yang bisa diserap dari konsep carbon trading ini dan memang kewajiban KTH itu setiap luasan yang diterima manfaatnya itu pasti punya kewajiban 50% dari jumlah luasan lahan itu untuk ditanami tanaman pokok, tanaman tegakan. Kurang lebihnya seperti itu, Bapak. Terima kasih. Ya, berarti menambahkan ya. Kalau saya sampaikan ya, berarti memang apa namanya sudah dari apa dari teman-teman sendiri sudah ada apa namanya semacam arahan ya untuk nah ini sebelum seperti itu ya. Mohon maaf dari mana tadi? Menambahkan berarti ya. Omongan Bapak. Jadi Lamongan. uh, Iya. Oke, berarti sekilas saya lanjutkan lagi ya. Ya mungkin nanti dari bahan diskusi nanti Mas Soni ya. Ah, ah. Ya, siap, siap, siap. saya tambahkan lagi. Jadi gini, rekan-rekan saya kira sudah mulai sedikit anu ya, apa namanya memahami sebenarnya apa sih yang dinamakan proyek karbon berbasis alam ini kan. Artinya satu sisi itu menjadi apa ya, menjadi semacam legitimasi bagi rekan-rekan bahwa apa yang dilakukan apa namanya rekan-rekan itu menjawab apa yang menjadi tuntutan global ini kaitannya dengan target apa namanya penurunan emisi menjadi baseline menjadi tadi itu menjadi eh, 2 derajat di bawah ketika masa praindustri tadi ini. Nah, eh, itu jauh tadi yang menjadi latar belakang. Nah, kita kembali ke NDC ya. NDC target penurunan emisi nasional ini sampai ini kan targetnya sampai dengan 2030 ya. Kayak lagi sebelum kita jauh melangkah, ini saya hanya menyampaikan sekilas-sekilas saja karena kalau kita bicara nanti lebih ke teknis apa yaitu yang apa namanya tadi nanti ketika apa yang dilakukan teman-teman tadi menanam pohon itu kemudian bisa menjadi kredit karbon dan sebagainya itu saya kira itu menjadi bahasan lain yang kemarin sudah disinggung oleh apa namanya di awal itu akan ada serial ya, tapi ini kita bicara sekilas saja yang menjadi saya kira sebagai eh, peluang ya gitu. Jadi kisi-kisi peluang maksudnya gitu. Jadi ada tantangan, tantangan bagaimana ini apa namanya kaitannya dengan perubahan iklim tadi, tapi juga ada peluang untuk nanti kisi-kisinya kaitannya dengan itu. Nah, eh, kalau kita bicara NDC. NDC ini perlu teman-teman ketahui, saya kira juga teman-teman tak ketahui apa ada yang sudah tahu. Jadi sebenarnya ada banyak sektor ya. Tadi yang makanya kayak saya perlu tekankan lagi kata kuncinya mengenai
proyek karbon ini tidak hanya melulu mengenai CO2 saja. Nah, kalau kita bicara CO2 saja itu berarti kan akan banyak itu bicara mengenai VOLU ya. Ini di VOLU itu adalah Forest and Other Land Use itu. Nah, VOLU ini berarti kan kalau gambarannya ya nandur wheat kan gitu, atau di sektor blue carbon yang kaitannya dengan mangrove tadi. Tetapi kalau kita bicara emisi yang lain, yang lebih besar lagi, yang apa itu C4 atau metana. Nah ini yang lebih banyak itu justru di sektor limbah. Nah ini yang akan justru banyak yang saya kira belum menjadi perhatian para pihak kaitannya dengan limbah ini. Jadi misalnya ya, kalau kita bicara irisan di perhutanan sosial itu kan ada agroforestry ya, atau apa namanya? Berarti kan di agroforestry itu kan rekan-rekan tidak hanya bicara mengenai menanam pohon juga, tapi juga ada yang ternak kambing dan sebagainya. Nah, bagaimana kambing itu juga nanti menghasilkan limbah itu juga perlu kita apa namanya? Kita lakukan tadi itu kaitannya dengan upaya untuk penurunan emisi tadi, proyek berbasis karbon tadi untuk tadi subsektor bahasanya, subsektor mengenai limbah. Walaupun teman-teman di lingkungannya di agroforestry, tetapi ada subsektor yang nanti juga mendukung kaitannya dengan limbah dan sebagainya. Dan energi misalnya, energi ini juga luar biasa. Kalau di desa ini kan, ya kalau mungkin kalau energi, anu ya, kurang. Tapi gambarannya ya, kalau gambarannya misalnya bagaimana ketika teman-teman rekan-rekan mengangkut hasil pertanian ini saat ini masih menggunakan apa atau mengolah hasil pertaniannya masih menggunakan apa namanya menggunakan bahan bakar fosil gitu kan. Terus kemudian ada strategi untuk apa di sektor energi ini tidak menghasilkan emisi tapi justru malah menjadi kredit karbon tadi ya kita menggunakan misalnya eh, biogas atau apa gitu untuk mengolah hasil pertanian. Jadi sudah tidak menggunakan apa namanya dari fosil lagi, tidak menggunakan apa namanya tadi dari solar dan sebagainya seperti itu. Terus juga ada sektor-sektor lain. Jadi bahkan pertanian saya kira kalau pertanian ada banyak itu. Kalau pertanian ini yang apa namanya tidak banyak diketahui itu kan tidak banyak di mungkin anu itu kaitannya dengan penggunaan pupuk. Karena pupuk itu kalau kita bicara jadi kan sekali lagi logika mengenai siklus karbon tadi ya eh, pertaniannya ini justru yang menjadi perhatian bukan tanamannya yang menyerap CO2 karena itu kecil sekali tapi bagaimana emisi dari apa namanya emisi dari penggunaan pupuk dan sebagainya itu yang perlu kita apa namanya perlu kita menjadi perhatian juga seperti itu. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada namanya yang di atas ini kan judulnya NDC kan. Nah, NDC itu ada target pengurangan emisi nasional gitu. Nah, di bawah ini yang bawahnya ini ada apa namanya bang yang warna hijau atau kuning-kuningan ini ada BAU atau business as usual bahasanya itu. Business as usual ini menjadi baseline ya. Atau kalau kita bicara nanti kita teman-teman merancang merancang proyek karbon berbasis alam misalnya di wilayahnya itu kan kalau kebiasaannya atau business as usual-nya itu rekan-rekan di lereng misalnya di apa namanya lereng hutan itu kan ternak itu kotorannya masih dibuang gitu kan. Nah, itu kan menjadi business as usual gitu kan. Kalau di nasional ini seperti ini, tapi nanti di tingkat lokal seperti itu teman-teman merancang proyek berbasis karbon juga sama. Jadi kita akan melihat baseline-nya itu atau business as usual. Nah, kemudian itu akan kita buat skenario, skenario dari melihat dari sektor-sektor yang ada gitu. Misalnya apa namanya di agroforestry tadi nanti subsektor apa namanya peternakannya itu bagaimana untuk strategi untuk eh, pengurangan emisinya seperti itu. Itu kurang lebihnya cara kerjanya di tingkat lokal ya untuk apa namanya untuk bagaimana kita berkontribusi pada eh,
upaya-upaya untuk mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim tadi. Kenapa kok dinamakan proyek karbon berbasis alam? Karena tadi itu apa yang menjadi ukuran ya atau monitoring dari kegiatan kita adalah tadi itu karbonnya tadi itu. Makanya itu dinamakan dengan proyek karbon seperti itu. Nah, eh, apakah nanti kegiatan carbon offsetting kita atau tadi apa namanya ya carbon offsetting kita itu akan menjadi kredit karbon atau apa itu saya tidak bisa menjawab kali ini, tapi itu akan menjadi bahasan di lebih lanjut ya karena itu akan lebih teknis gitu. Tapi saya hanya menyampaikan bahwa apa namanya peluang atau tantangan kita bahwa apa kaitannya dengan tantangan perubahan iklim ini kita punya peluang kaitannya dengan bagaimana kita ikut berkontribusi pada perubahan iklim ini dengan menjawab dengan cara apa? Dengan membuat merencanakan proyek alam atau kerja-kerja kita itu berbasis karbon tadi. Seperti itu. Nah, sekilas kalau kaitannya dengan apakah nanti apa namanya kerja-kerja pengurangan emisi kita dan sebagainya itu akan menjadi kredit karbon itu kan akan nanti menjadi bahasan berikutnya. Tetapi kalau teman-teman bisa sudah ada yang ketahui itu di tadi ya untuk NDC tadi itu NDC itu yang target turunan emisi itu di nasional itu sudah ada semacam apa namanya platform yang nanti akan memonitor tadi itu. Jadi nanti teman-teman yang tadi sedikit disinggung tadi di tingkatan eh, di tingkatan lokal tadi ternyata sudah menyusun skenario penurunan emisi yaitu nanti kurang lebihnya nanti itu akan bisa didaftarkan di sini ya di SRN PPI ini. Nah, SRN PPI itu nanti cara kerjanya seperti apa itu akan menjadi bahasan yang lain karena itu sangat apa perlu bahasan sendiri. Tapi cara kerjanya adalah sekali lagi kalau kita bicara mengenai topik ini bahwa itu akan memonitor bagaimana skenario apa ya tadi yang dikatakan baseline tadi ya atau aktivitas bisnis as usual atau kebiasaan kita itu baseline-nya seperti apa terus itu kalau kebiasaan itu akan menghasilkan emisi CO2 atau CH4 atau apa berapa saja terus kemudian itu akan dimonitor skenario-nya kita akan menghasilkan akan apa mengurangi emisinya berapa itu kan. Nah, itu akan ketika kita sudah mencapai apa namanya ya sudah bisa mengurangi emisi saya tadi terlewat bahwa ada namanya apa namanya persetujuan batas atas gitu yaitu menjadi tolok ukur. Jadi selain ada apa namanya baseline-nya juga nanti ada batas atas artinya ketika kita melakukan melakukan apa namanya skenario pengurangan emisi itu ternyata sudah sudah apa namanya sudah bisa apa di bawah batas atasnya itu akan mendapatkan kredit ya itu. Nah, itu semuanya itu nanti akan kalau di Indonesia ini di apa dicatat di SRNPPI ini platformnya seperti itu. Itu saja kurang lebih yang bisa saya sampaikan kalau untuk karena yang bahasan ini tadi saya sampaikan nanti saya kira menjadi bahasan sendiri. Tapi untuk pengantar saja bahwa saya menyambut baik apa yang menjadi apa ya semangat dari teman-teman ini sudah mulai bergerak di perhutanan sosial. Kemudian nah, itu perlu kita sambut kalau saya sampaikan tadi ini pilihan bagaimana konservasi hutan ini juga menjadi berbasis tadi itu proyek karbon berbasis alam seperti itu. Oke, terima kasih Mas Alek. Ya. Cukup banyak materi yang disampaikan sebagai pematik isu kita. Nah, tadi ada diskusi awal tadi dari tambahan dari Mas Soni bahwa harus ada tegakannya di lahan itu harus ada 50%. Monggo mungkin
ada teman-teman yang lain yang ingin berdiskusi, mungkin bisa menambahkan atau mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan diskusi kita kali ini yang berkaitan dengan strategi pengembangan proyek alam berbasis karbon, ya. Karena memang apapun seperti yang kita ketahui, eh, kompensasi karbon ini erat kaitannya dengan kegiatan kita di perhutanan sosial. Nah, itu mungkin yang ingin kita diskusikan kali ini. Monggo, silakan. Boleh ya, boleh ya. Monggo. Sudah dibuka ya? Monggo, Ya. monggo, Mas Rizal. Ini dari Lumajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, ngapunten Kakak sedaya. Berkaitan tadi sempat disinggung untuk kegiatan apa tuh proyek karbon itu ada karbon yang dihasilkan dari tanah hutan, hutan konservasi, hutan sosial yang seperti kita kerjakan, dan dari pertanian. Itu apa itu? Yang pertanian itu, terutama yang pertanian ya, penggunaan pupuk Kimia sintetik. halo, Ya, ya. Pupuk kimia. penggunaan pupuk kimia itu perbandingan dengan penggunaan pupuk organik itu bagaimana? Soalnya kemarin ya mohon maaf beberapa bulan ini kita sedang aktif di pupuk organik kan gitu. Mungkin untuk penggunaan pupuk kimia dan organik itu bisa di-sharekan karena itu juga sangat berpengaruh di pertanian, karena peningkatan pupuk organik di pertanian itu juga meningkatkan produksi pertanian sendiri. Misalkan padi kemarin kita aplikasikan pupuk organik itu peningkatan hasilnya signifikan, bisa sampai 10%. Nah itu, terima kasih Pak. Sementara itu aja, mungkin ada perbandingan antara pupuk organik dan pupuk kimia, itu juga nanti berpengaruh di nanti pada saat perhutanan sosial dilaksanakan, itu penggunaan pupuk kimia mungkin lebih banyak daripada organik. Nah itu juga perlu kita perhatikan kalau kita juga mau ke apa itu proyek karbon ini. Terima kasih Mas Pak Alek. Ya. Salam dari Lumajang. Oke. Disambung yang lain dulu atau langsung? Monggo langsung nggak apa-apa. Jadi Oh ya, kita sudah ada pemantiknya, kemudian ada respon feedbacknya, terus kita nanti diskusikan lagi, mungkin ada tambahan. Silakan. ya. Terima kasih dari Pak Rizal. Jadi ini sedikit ke hal yang spesifik ya. Tadi kami singgung. Jadi teman-teman sudah bisa memahami bahwa bicara mengenai apa namanya proyek karbon berbasis alam ini tidak melulu kaitannya dengan menanam pohon saja, tapi juga semua hal yang tadi ya menimbulkan emisi termasuk penggunaan pupuk kimia tadi itu. Jadi rekan-rekan sudah memahami bahwa penggunaan pupuk kimia ini ternyata menghasilkan emisi. Nah, saya sedikit meloncat ke tadi ya, saya sudah sampaikan sebenarnya kita sudah cukup lengkap ya di tadi saya sampaikan di nasional itu kan ada namanya SRNPPI atau apa namanya istilah intinya lembaga yang memonitor kaitannya dengan aksi mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim. Nah, di situ itu ada namanya beberapa tadi ya ada sektor-sektor dan ada metodologi. Nah, ini teman-teman bisa melihat gitu. Jadi teman-teman bisa buka aja linknya. Sebenarnya dan metodologi ini sudah dikembangkan terus berkembang ya. Termasuk tadi langsung menjawab itu ada yang bagaimana untuk penggunaan pupuk padi ya. Padi atau apa Pak tadi namanya Pak ya? Padi Pak, padi Padi ya. itu sekitar 10%. Jadi Itu ini ada bagaimana kita metodologi untuk melihat tadi subsektor penanaman padi itu apa namanya untuk strategi kita ini kayak sektor pertanian. Ini saya buka sekalian.
Nah, ini contoh ya. Jadi subsektor apa namanya Volu tadi forest and other land use itu ada subsektor lagi, salah satunya eh, di sini padi dan sawah itu bisa kita melihat, wah ternyata ya tadi disampaikan tadi kita itu sudah perlu menyadari kita harus berubah dari yang kebiasaannya atau bisnis as usualnya menggunakan apa namanya eh, pupuk Pupuk yang kimia. kimia menghasilkan metana, kemudian kita gunakan apa namanya Organik. pupuk organik gitu kan. Nah ini kita sudah dibantu metodologinya bisa mengadopsi ini. Jadi mengadopsi bagaimana cara menghitung baseline-nya seperti apa atau ini baseline-nya seperti apa atau cara menghitungnya. Terus kemudian bagaimana nanti menghitung, memonitor dari biasanya menggunakan pupuk kimia, terus menggunakan apa namanya pupuk organik itu apa namanya penurunan emisinya berapa itu ada sudah ada metodologinya yang bisa kita adopsi gitu. Ini kalau kita bicara pendekatannya kita apa namanya melalui yang sudah ada dari apa namanya dari SRNPPI yang ditawarkan. Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa metodologi ini kan terus berkembang ya. Bahkan saya kira ini juga kita perlu menggandeng apa namanya akademisi juga atau peneliti misalnya ketika kita menemukan bahwa ini wah ketika kita apa mau melakukan aksi mitigasi ini kok metodologinya kalau kita cari-cari di SRN ini tidak ada. Kita bisa sharing-sharing dengan dunia kampus atau apa untuk meneliti apa sih metodenya yang tepat untuk mengukur dari awalnya emisinya sekian terus berkurang sekian itu caranya mengukur seperti apa itu namanya metodologi. Itu saya kira seperti itu. Jadi saya sepakat kalau itu perlu menjadi apa namanya kalau kita bicara di sini itu perlu menjadi salah satu yang dilakukan untuk carbon offsetting atau peluang untuk apa namanya tadi proyek alam berbasis karbon yang kaitannya dengan pertanian tadi. Jadi tidak hanya menanam pohonnya juga, tapi dengan tadi itu. Itu sih saya kira. Oke. Jadi tetap bisa diproyekkan gitu ya. Bisa, bisa. Intinya seperti itu. Jadi kalau kita bicara logikanya tadi ya, yang saya sampaikan tadi, makanya ini kenapa kok namanya berbasis karbon? Karena yang kita ukur itu, Karbon. ini kita bicara kok adalah karbon. Dan karbon ini tidak melulu tadi ya, tidak melulu apa namanya bicara CO2 Ya. saja, tetapi juga ini saya kembalikan ke SARS yang tadi. Tiga hal yang besar tadi ya, walaupun sebenarnya kalau tidak salah ada 12 apa namanya unsur kimia, tapi yang paling utama ini tiga ini yang menjadi bisa menjadi kredit karbon ya kalau kita bicara. Itu ada CO2, metana, terutama metana ini yang menjadi luar biasa penghasil terbesar juga. Nah, dan N2O itu. Nah, itu saya kira jadi dan kalau saya kira kalau sekarang tidak perlu apa ya kalau sedikit sekilas mengenai apakah nanti itu akan menjadi kredit karbon saya kira tidak usah perlu dipusingkan artinya kita lakukan dulu kita terus kemudian itu nanti asal itu nanti kita apa namanya kita kita eh, ikuti alur yang tadi yang sudah saya sampaikan tadi kan di Indonesia sudah ada SRN dan sebagainya itu nanti otomatis akan ketemu seperti itu. Jadi kita lakukan dulu carbon offsetting nanti soal itu menjadi apa namanya itu apakah itu akan menjadi kredit karbon anggaplah itu sebagai bonus gitu kan karena kan sebenarnya gini ya kalau kita kembali ke cita-cita ideal kita kan bukan soal kredit karbonnya kan tapi bagaimana kita ikut berkontribusi pada aksi mengenai perubahan iklim seperti itu saya kira seperti itu. Oke, terima kasih. Begitu Mas Rizal kira-kira. Jadi ya terima kasih matur nuwun. Sebenarnya juga itu ada runtutannya sebenarnya
ada runtutannya sederhana, Pak. Kalau boleh menambah feedback lagi. Nggih, Iya, gimana Bro, Mas Rizal? maksudnya runtutan penggunaan itunya ya. Iya, sebenarnya gini, itu kan pertanian, kalau pertanian organik kita bisa menyumbang lebih besar kan untuk apa tuh Penguatan tidak program. menimbulkan apa tuh proyek ini kan menyumbang besar. Nah Mm-mm. ini satu, yang kedua dengan pertanian organik itu kita bisa meningkatkan ketahanan pangan. Ya. Yang ketiga itu bisa kalau kemarin kita mendengar ada proyek mau pembukaan lahan sekian juta hektar, itu mungkin agak ditahan dulu, kan bisa ditangani dengan kita penggunaan organik yang luar biasa. Itu mungkin feedback yang dari saya. Oke. Kata-kata sebelum terakhir ya, sebelum berbuka. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rizal. Oke, mungkin ada lagi yang ingin didiskusikan di materi ini. Monggo. Ya Mas Widi, Oke, monggo Pak Heru. Oke. Salam kenal Mas Alek, Iya. luar biasa ini anunya. Saya tertarik dengan skenario kegiatan pengurangan emisi. Nah itu saya sebetulnya melanjutkan yang dibahas Mas Rizal di Lumajang. Saya tahu Jogja itu gudang jaringan jaring kerja ini. Mungkin ada satu contoh aja, satu skenario kegiatan yang berorientasi pengurangan emisi kaitannya dengan misalnya ada satu KTH punya kegiatan tadi tuh ternak kambing. Nah, kayak gitu. Saya langsung saja masalah itu kalau ada contohnya boleh kita di-share skenario kegiatannya kira semacam apa dan soal bla-blanya, soal tindakan ke SLN segala macam nanti yang kita. Terima kasih Mas Widi itu. Rizal. Mas Saleh. Oke. Langsung atau Langsung, masih ada monggo. lagi? Iya. Oke. Terima kasih. Iya. Tadi nyambung dengan Pak Rizal juga, ya memang itu ya. Kayak lagi kita kembalikan niatnya apa gitu kan. Saya kira itu lepas dari bahwa ini akan menjadi kredit karbon atau tidak, tapi tadi sudah disampaikan bahwa niatan untuk melakukan pertanian organik ini sebenarnya juga kaitannya berdampak pada apa itu outcome-nya atau lebih jauh lagi untuk ketahanan pangan dan sebagainya. Nah ini yang justru saya kira menjadi tetap perlu kita pegang ya. Tetapi artinya peluang yang lain ini menjadi peluang juga bahwa kita apa namanya kegiatan kita ini kita sekaligus menjadi proyek berbasis karbon. Nah, ini menjawab dengan apa yang disampaikan oleh Pak Iman. Tentunya ini sebenarnya anu saja ya, apa namanya, perbedaannya kurang lebihnya seperti ini. Jadi kalau kita bicara peternakan, saya kira tidak hanya di Jogja, di tempat-tempat lain sudah ada peternakan yang dia menggunakan istilahnya integrated farming gitu kan. Jadi pertanian yang terintegrasi. Jadi dari apa namanya, dari ternaknya kemudian itu diolah menjadi kotorannya diolah menjadi apa itu Oh, kompos dan sebagainya, ada berbagai macam metode lah seperti itu. Nah itu sebenarnya sudah terjadi. Nah perbedaannya dengan proyek berbasis karbon ini kita harus dalam tanda kutip kita perlu kita sadari gitu kan, kita sadari bahwa itu perlu kita bahwa aktivitas kita itu kita ukur seberapa sih saja nih kita itu sudah melakukan ini tuh tingkat penurunan emisi kurang lebih seperti itu. Nah, ini perbedaannya di situ. Jadi kalau Oke. kita bicara perbedaannya, contoh ini ya saya bicara jujur bahwa di Jogja sendiri ini juga baru mulai disiplin lah bahasanya. Ini kata kuncinya sebenarnya disiplin. Disiplin untuk kalau kalau dulu itu cuman kita hanya apa namanya ya sekedar menerapkan apa namanya peternakan yang terintegrasi. Tapi sekarang ini kita mulai mencatat
ada metodologi tadi yang saya sampaikan sekelas, ada metodologi untuk mencatat sakjane ternakan ini menghasilkan emisi berapa, terus kemudian setelah kita olah jadi biogas ini penurunan emisinya berapa, kurang lebihnya seperti itu. Nah, itu artinya dengan secara sadar kita mencatat itu kita sudah berkontribusi pada target nasional untuk NDC tadi. Nah, itu lepas apakah nanti itu akan menjadi kredit karbon atau apa, itu menjadi bonus lah bahasanya seperti itu. Ya, Nah, siap. kalau rekan-rekan nanti rekan-rekan apa namanya butuh tempat untuk contoh dan sebagainya, saya bisa bicara jujur sudah ada, tapi sekali lagi kami juga masih awal belajar bareng-bareng ini dari Ya. yang dulunya kita tidak biasa tidak mencatat, kemudian kita catat itu seperti itu. Nah, Maklum, itu saya kira katanya. menjadi apa ya, kalau saya sampaikan tadi ini menjadi awal lah gitu kan. Jadi kita itu yang nanti lebih spesifik ke metodologi ya. Jadi misalnya nanti di bidang agroforestry tadi ada peternakan tadi, bagaimana bicara mengenai metodologi untuk proyek karbon kita dan sebagainya, itu ini hanya awal-awal saja yang kami tawarkan itu. Dan sekali lagi sebenarnya yang melatar belakangi semua ini kan tadi yang menjadi tuntutan kita kan kaitannya dengan tadi perubahan iklim tadi. Ya. Seperti itu. Oke. Siap, sepakat. Oke. Tapi di metodologinya ada ya, Mas, untuk ternak juga itu ada ya? Ada. Nah ini saya buka lagi share-nya yang tadi nggih. Jadi kalau teman-teman bisa buka linknya saja, saya kirim di ini ya, SRNPPI itu yang BPI. walaupun itu masih berkembang ya. Maksudnya gini. Tadi saya sampaikan di tingkatan global itu kan ada IPPC itu juga mengembangkan metodologi yang cukup kaya. Nah, Indonesia juga ada yang itu mengadopsi dari IPPC, juga ada yang mengembangkan sendiri gitu. Bahkan teman-teman juga bisa mengusulkan metodologi sendiri. Bentar. Mozilla. Saya share di linknya ya di apa? Nah, sekali lagi metodologi ini, kalau sebelum ke bicara metodologi sebenarnya ada runtutannya ya. Jadi kan tadi yang disampaikan oleh siapa? Yang dari Tulungagung tadi, Mas Rizal tadi kan kita bicara mengenai landscape dulu. Landscape-nya misalnya agroforestry gitu kan. Landscape itu kan kawasan gitu kan. Nah, di kawasan itu kemudian ada salah satunya istilahnya zona project bahasanya ya. Project zone lah. Project zone-nya kita bicara mengenai misalnya ternak tadi ya. Jadi landscape-nya adalah agroforestry, landscape project kita agroforestry, tetapi project zone-nya ada macam-macam nih. Ada yang ternak, ada yang menanam kopi dan sebagainya kan gitu. Nah, setelah bicara project zone, jadi kita baru bicara mengenai ini sektornya apa gitu kan. Misalnya tadi project zone-nya adalah peternak kambing. Nah, kemudian di situ kita bicara project zone-nya, kita bicara mengenai apa sih aktivitas yang ada di situ gitu kan. Itu subsektornya apa, peternakan. Nah, setelah ketemu di situ, kita lihat apa saja aktivitasnya. Misalnya peternakan itu apa yang menghasilkan bisnis as usual-nya apa, misalnya soal dari ternak ini yang menghasilkan emisi itu adalah kotorannya. Nah, ini baru kemudian kita bisa cari metodologinya di sini. Kalau itu metodologinya misalnya kita kesulitan untuk mencari metodologi. Jadi di sini sudah ada misalnya pemanfaatan biogas bentar ya. Teman-teman ada yang sudah buka linknya ya. Nah, misalnya ini ya, ternak coba. Nah, ini biogas ternak masalah. Ini salah satu metodologinya bagaimana tadi itu di project zone kita dengan ternak itu kita mencatatkan baseline emisi kita. Nah, ini kan jadi dari awalnya itu kotorannya tidak diolah, kemudian kita olah menjadi
biogas. Nah, ini kan ada metodologinya seperti itu. Jadi ada bagaimana kita caranya menghitung baseline emisinya itu untuk apakah itu bentuknya padat ataukah itu bentuknya cair. Terus kemudian bagaimana cara memonitornya kan penghitungnya seperti itu. Apakah itu dimonitor tiap hari ataukah itu dimonitor tiap bulan gitu kan? Itu kan berbeda-beda tergantung dengan tadi ya istilahnya subjek subjek ininya subjek yang akan kita ini kan. Dan kemudian termasuk kalau kita bicara metodologi untuk ternak ini nanti populasi ternak itu berkurang dan bertambahnya perlu kita catat seperti itu. Nah, seperti ini memang anu ya, eh, kalau kita bicara karena kita nanti bicara nilai ekonomi karbon ini kan sangat sangat ekonomi gitu kan. Jadi kita bicara bahwa emisi itu kita seberapapun emisi itu akan menjadi peluang untuk kredit karbon biasanya gitu. Kalau lebihnya jauhnya seperti itu. Nah, nanti sampai dengan bagaimana itu nanti melaporkan penurunan emisinya seperti itu sudah ada metodologinya itu. Ini kalau misalnya apa namanya rekan-rekan kesulitan untuk mencari metodologi itu kita bisa mencari di SRN ini kan, SRN PPI ini. Nah, terus misalnya tadi bicara mengenai apa tadi eh, Pupuk. pupuk ya, ini juga ada nih pupuk nih. Nah, pupuk organik ini bisa kita lihat dan kita bisa download seperti itu. Nah, sekali lagi di SRNPPI ini kan masih terbatas ya, rekan-rekan. Jadi teman-teman bisa bekerja sama dengan kampus ini atau justru saya kira salah satu upaya dari Pokja Perhutanan Sosial ini misalnya ternyata di tengah perjalanan pengalaman perlu ada metodologi nih untuk mencatat emisi yang tidak disediakan oleh SRN ini kita bisa usulkan. Jadi dari apa komunitas sendiri itu bisa mengusulkan ke SRN ini untuk Ya. metodologi ini. Jadi ini platform bersama sebenarnya yang mungkin sekilas saja. Jadi saya kira untuk SRN ini menjadi bahasan yang lain ya karena ini cukup apa ah, sub-subnya itu agak banyak termasuk tadi bagaimana pemilihan metodologi, bagaimana kita nanti mendaftar ke sini itu kan sangat teknis. Saya kira ini sekilas saja. Jadi intinya kurang lebihnya eh, ada banyak pilihan lah, tawaran apapun itu aktivitas kita yang kita perlu sadari bahwa project zone-nya seperti apa. Project zone-nya kita adalah landscape sekali lagi kan kalau sekilas ini kan kaitannya dengan agroforestry ya. Nah, kemudian di dalam project zone itu maaf maksud kami landscape zone-nya. Landscape zone-nya ini kan agroforestry. Nah, kemudian di dalam landscape zone-nya itu kan ada project zone nih masing-masing ada yang mungkin pribadi itu yang akan punya project zone sendiri atau kelompoknya punya project sendiri itu masing-masing bisa didaftarkan diusulkan untuk berkontribusi pada proyek alam berbasis karbon ini. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi kita sebagai Pokja PS PWNU Jawa Timur ini punya peluang untuk bisa memberikan kontribusi metodologi penghitungan kredit karbonnya. Ya, bisa ya. Berarti nanti saca inci itu dihitung sama Pak Leman itu nanti. Oke, gitu. Terima kasih. Ngaten Pak Heru. Oke, Mas. Jadi, Oke, mungkin ada yang ditanyakan dari peserta yang lain terkait dengan mungkin tanya prosedurnya seperti apa gitu mungkin. Iya, ngomong-ngomong Kalau saya prosedur. nggak tanya Mas Vidi, nanti terakhir aja Mas Vidi. Kalau Oh, sudah siap. nggak ada pertanyaan. Oke. Oke, mungkin dari yang peserta lain, monggo. Ya, ini sangat menarik sekali ya. Jadi isu ini menjadi sangat menarik karena ini memang agak susah. Jadi agak susah karena biasanya petani pegang cekelane pacul, lek wong Ya, ternak cekelane arit itu kan untuk nyekel pulpen gaya nyatet itu agak-agak iguh gitu. ya. Tapi Eh, ya ini, Bro Nes. ya maaf sedikit anu ya tadi ya. Jadi sekali lagi ini ya yang membedakan kan sebenarnya eh, apa namanya berarti ini yang perlu strategi apa Ya. namanya bagaimana Nah, yang itu betul, rekan-rekan yang istilahnya memang itu harus betul. membantu untuk rekan-rekan petani untuk mencatat lah seperti itu kurang Ya, lebih seperti itu saya kira seperti itu. sesuai judulnya kita ini, strategi pengembangan proyek alam berbasis karbon. Jadi konteks utamanya memang ada di strateginya nih. Kalau bisa kita bisa ketemu nanti suatu saat kita punya strategi apa
strategi gerakannya seperti apa untuk bisa menyondingkan kegiatan di teman-teman pegiat di perhutanan sosial, baik itu petani di KTH atau mungkin peternak atau mungkin yang lain itu terkait dengan proyek alam berbasis karbon. Oke, itu mungkin ada dari peserta Mas, lain. aku Mas. Oke, monggo Mas Rulit. Nggih, saya balik mundur jauh ke belakang. Saya nggak ngomongin caranya jualan karbon nanti seperti apa. Eh, karena kan salah satu dampak perubahan iklim ini kan pemanasan global. Ya banyak yang dampak-dampak yang lain. Tapi dari meningkatnya suhu udara menjadi semakin Ya, panas. panas ini ternyata banyak mempengaruhi hidup dan penghidupan tidak hanya manusia saya pikir tapi dari banyak elemen ya ekosistem yang ada di bumi ini. Nah, saya tanya ke Mas Alek ini, kalau mempengaruhi ini sebetulnya ini ngomong aspek manusianya. Siapa yang paling terkena duluan dampak perubahan iklim ini? Karena dengan memetakan begitu ini kan kita bisa melakukan kalau ngomong mitigasinya istilahnya harus kita mulai dari intervensi yang paling kena duluan dampak perubahan iklim ini. Jadi makhluk yang seperti apa dulu kalau di zaman COVID itu kan yang paling gampang terkena duluan itu adalah manula karena manula banyak mengidap komorbid gitu misalkan. Dan saya yakin COVID-19 itu juga bagian dari uh, apa dampak perubahan iklim ya karena munculnya penyakit baru yang dominan. Nah, artinya kalau ini sudah disepakati oleh dunia ini menjadi penting gitu karena penting ini saya pikir ini bukan jualan yang main-main kalau kita setor karbon berapa ton atau serapan mampu menyerap berapa ton kemudian dihargai seperti itu saya pikir ini bukan persoalan transaksinya dan yang menjadi lebih bernilai ini kan hanya nilai ekonominya ya nilai ekonominya ini menjadi bernilai jangan sampai kemudian kita niatnya menyerap emisi tapi dengan cara-cara yang menggunakan uh, menghasilkan banyak emisi. Istilahnya kalau tujuan kita bagus, maka harus dilakukan dengan cara-cara yang benar. Mungkin uh, begitu juga. Nah ini pentingnya kita belajar pada sore hari ini. Demikian, matur suwun Mas Widi. Nggih, nggih matur nuwun Mas Rulit. Oke, oke, ini langsung saja ya. Sebenarnya ini pertanyaan apa retorika ya. Jadi saya kira saya sepakat. Jadi kayak lagi kita kembali ke latar belakang tadi. Ini kan sekali lagi ya. Ini apa namanya? Sebenarnya runtutannya kita benar-benar harus memahami siapa sih yang paling terdampak ini kan. Sebenarnya yang kembali lagi di tatanan global pun sudah di apa namanya sudah disinggung sangat sangat mendalam bahwa yang paling terdampak ini justru eh, kita bicara bahwa yang menghasilkan emisi terbesar itu negara-negara industri terutama itu kan, tapi yang paling terdampak itu justru kita yang lagi-lagi kita selain bahwa kita punya dalam hal ini apa hutan yang menjadi apa namanya eh, menyerap karbon tapi juga mencadangkan karbon tapi juga kita paling terdampak duluan gitu kan. Kalau kita bicara negara-negara kita terdampak duluan, orangnya yang paling terdampak duluan tentu saja petani itu kan kalau sekali lagi. Nah, ini yang menjadi perhatian serius ini. Jadi ya kita mau nggak mau apa namanya gampangannya kan kalau cacing saja diinjak itu kan ya apa namanya obah gitu kan apalagi kita yang benar-benar sudah terdampak gitu kan kita sudah merasakan luar biasa ini. Jadi ya menurut menurut hemat kita kembali lagi saja nih tanpa harus adanya apa namanya ini menjadi eh, tantangan untuk apa peluang untuk kredit karbon pun ini menjadi
tanggung jawab kita untuk bergerak, untuk aksi, mau nggak mau kudu ngerem inilah ini untuk aksi melakukan pengurangan emisi ini tadi. Itu sih, nah menurut saya jadi saya kira itu menyadarkan lagi, nah ini harusnya awal ini kita jangan bicara ini saja nih, saya lagi apa hanya ini dulu ya untuk menyemangati lah gitu. Sesama kita sesama eh, yang terdampak duluan kaitannya dengan perubahan iklim, kita perlu menyemangati lah. Yo kita perlu bergerak, tapi apa sih yang selain kita bergerak untuk karena kita terdampak, tapi juga ada peluang lah gitu. Bocorannya ada peluang gitu. Nah itu yang untuk menyemangati saja. Jadi bonusnya adalah bahwa apa namanya aksi kita ini nanti juga bisa di sebagai bonus lah untuk eh, tadi itu kredit karbon basnya gitu. Itu sih saya kira. Jadi malah justru saya kira ke depan ini perlu di anu lagi apa namanya eh ini sebenarnya pengantar ya. Saya kira tadi yang perlu kita anukan apa yang nanti berdampak pada kita kembalikan lagi dampak-dampak yang menimbulkan yang muncul dari perubahan iklim ini menjadi tema tema bahasan lebih lanjut lah biar kita sebelum kita bicara mengenai aksinya kita tahu dampaknya dulu secara mendalam terhadap aset penghidupan kita maupun masyarakat kita juga nanti kita tidak keliru melangkah kaitannya dengan aksi kan bicara solusi berbasis alam kan ini kan karena kita bicara bagaimana kita mengelola alam ya. Jadi solusinya yuk berbasis alam gitu kan. Itu dan bagaimana itu solusi berbasis alam itu karena ini kaitannya dengan emisi dan ada peluang tadi ya tadi kita sambungkan dengan eh, apa namanya berbasis karbon. Itu saja sih tambahnya. Oke, Nonton ya Gus ya? Betul. Iya. oke, ngaten matur nuwun. Mungkin ada lagi yang ingin didiskusikan. Ini saya sekedar mengingatkan sudah 17.30 jamnya. Iya, saya Mas Widi. Oke, monggo Bu. Oke, terima kasih. Salam kenal Mas Alex. Assalamualaikum Mas Nggih. Alex. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Alex, saya terus terang belum paham betul tentang karbon. Tetapi kalau melihat apa yang jenengan sampaikan tadi, bahwa kita itu sudah dikasih warning lama. Di Al-Quran kan sudah ada, Iya. walatus ardi wal bahri, sudah ada. Tetapi sekarang fil ardinya sudah dikasih rumah kaca dan macam-macam industri yang melanggar lingkungan, ini sudah merambah ke laut, wal bahrinya, lautnya dipageri. Nah, Oh mungkin iya. nanti astronot itu akan magri langit, kemungkinan. Nah, jadi ini kita memang harus benar-benar harus bersatu Mas Alex dari Iya. segi sisi apapun yang berkaitan dengan pertanian yang menyangkut kesehatan masyarakat ke depan. Apalagi kalau dijelaskan sama Mas Rizal tadi. Itu kita ini orang NO tapi jarang kadang-kadang tidak pernah menelaah apa yang kita baca tiap malam kan yasinan. Yasinan itu yang dibaca Yasin, di surat Yasin itu ada wa ayatul laumul ardul maitah. Allah itu memang menciptakan bumi itu mati, fa'ahyainaha. Lah justru menghidupkannya dengan kimia-kimia. Nah, ini yang menjadi yang tanggung jawab itu siapa? Yang tanggung jawab kita ini hanya menanggung akibat aja. Oleh karenanya kita harus memulai memang dari semuanya untuk bisa bersama-sama menanggulangi agar generasi kita ke depan tidak rapuh. Karena sekarang dengan adanya makanan-makanan yang karena dari dampak ini, anak umur 9 itu sudah kena gagal ginjal, sudah pasang ring. Nah, ini siapa yang salah? Jadi kita tidak tahu. Oleh karenanya terima kasih banyak Mas Alex. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu, bisa melanjutkan belajar gini lagi agar supaya kita bisa menentukan metode dan sistem yang bagaimana yang strategis agar supaya masyarakat terutama paham dan pemerintah melek. Pemerintah itu tidak hanya mengandalkan industrinya saja, tetapi yang menanggung adalah masyarakat. Pemerintah itu harus sadar bahwa ini tanggung jawabnya. Ini yang menjadi tanggung jawab. Oleh karenanya saya usulkan Mas Surit nanti suatu saat kita juga harus melibatkan
birokrasi yang berkenaan dengan hal tersebut agar supaya kita bisa mengatasi bersama-sama. Bukan menyalahkan satu sama lain, bukan, tetapi ini harus menjadi tanggung jawab untuk kita atasi bersama. Mungkin gitu Mas Alex sementara. Jadi perkenalan saya, terima kasih Mas Alex. Mudah-mudahan bisa berlanjut. Matur nuwun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Yayu. Nah, ini itu ada tambahan yang luar biasa ini. Memang hal ini berkaitan erat dengan sektor pertanian ya. Kebetulan Bu Yayu ini juga kalau di Pokja ini kan soalnya gini Mas. Jadi Pokja ini sebenarnya itu berisi dari beberapa lembaga di PBNU Mas. Jadi ada LPPNU seperti Bu Yayu. Nah, ini kebetulan tadi ada Prof. Agus ini. Nah, ada Prof. Agus juga. Nah, Prof. Agus ini kalau di Pokja beliau sekretaris, tapi di LPPNU beliau adalah ketua PW LPPNU Jawa Timur. Nah, kemudian ada Mas Rurit ini dari LPBI, ada juga yang dari Ma'arif, ada yang juga dari nanti ada yang dari Les Bumi juga gitu. Jadi beberapa lembaga. Nah, ini memang menjadi tanggung jawab kita bersama seperti yang diutarakan oleh Mas Alek tadi. Gitu. Ya, tinggal strateginya seperti apa, nanti kita bisa punya rumusan-rumusan terbaik dari strategi yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan proyek alam berbasis karbon ini. Karena mau tidak mau memang harus dikompensasikan itu. Resikonya belajar gitu. Belajar nulis, belajar ngitung gitu. Oke. Mungkin ada lagi dari peserta Prof Bagus suruh ngasih Oh iya, saya lupa. Ini Prof Bagus. Tapi beliau soalnya ini siapa tahu dengan teman-teman dari Finlandia bisa disondingin ini nanti. Prof Bagus, monggo kami persilakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten tadi saya agak lama dengan meeting sebelah. Siap. Terus sampai lupa, ternyata meeting kita masih ada. Tempat saya tadi mendengar, termasuk tadi disampaikan oleh Pak Alexandra. Jadi menarik sebenarnya beberapa contoh ya yang tadi disampaikan sama beliau dan konsep yang bagus sebenarnya. Sepertinya ini juga relate dengan beberapa yang di-share sama saya, enggak tahu mungkin Pak Leman yang share terkait dengan ada pendanaan ya. Saya lupa itu. Yang saya dulu juga pernah baca itu. Cuma memang betul. Jadi kalau bisa memang kita sinergiskan ya. Jadi di PSNU yang memang selama ini banyak ditugaskan untuk mengelola hutan, bukan berarti bahwa pengelolaan hutan itu lebih diarahkan pada merubah landscape hutan menjadi pertanian misalkan atau yang lain, tapi bagaimana memanfaatkan hutan tidak hanya sebagai tidak hanya untuk konservasi, tapi juga ada nilai tambah di luar itu tanpa harus menimbulkan masalah ya. Nah, banyak ya yang kita juga hadapi. Kebetulan di Brawijaya, saya di Brawijaya. Saya juga ngajar di kehutanan, di agroforestry juga. Nah, saya sempat dulu mungkin beberapa tahun lalu pernah diminta untuk memberikan pelatihan ya di proyeknya Timor Leste namanya Global Climate Change Alliance Project. Yang kebetulan mereka fokus di agroforestry juga dalam rangka untuk meningkatkan resiliensi terhadap perubahan iklim. Nah, kami waktu itu dengan Prof. Cuk Runatin Hardiah itu ke Timor Leste untuk memberikan pelatihan bagaimana menghitung karbon ya untuk proyek di sana. Kemudian dilanjutkan lagi beberapa. Kebetulan saya juga punya link juga di NGO yang saya bangun dengan teman-teman di Jakarta, termasuk dengan Timbaraya ya. Kita juga banyak. Nah, sepertinya ini bisa kita sambung-sambungkan ini. Jadi kalau bisa program PSNU yang ada di Jawa Timur ini nanti kita arahkan ke sana. Ya nanti fokusnya konservasi, tetapi kita punya nilai tambah di situ. Ya. Nah, yang tentunya ini akan bisa kita hubungkan dengan beberapa aktivitas yang produktif.
Ya, dan banyak yang bisa dilakukan. Nah, yang lain lagi yang mungkin perlu kita lakukan adalah membangun sinergisme sebenarnya. Jadi tidak bisa kita berdiri sendiri ya PSNU, karena ada banyak pihak yang memang bisa berkontribusi untuk mewujudkan keberhasilan program kita. Saya yakin nanti Pak Ketua Gus Rurid bisa berkomunikasi ya dengan berbagai pihak. Apalagi tadi disampaikan oleh Ning Yayu tadi, itu luar biasa itu. Jejaringnya beliau di Jawa Timur kan sudah lama. Jadi saya rasa komponen-komponen yang ada di kita itu cukup untuk membangun ini. Tinggal sekarang yang paling penting adalah bagaimana kita memulai mendesain proyeknya. Kita desain bersama, pengalaman dari Pak Alexandra nanti bisa menjadi inisiasi ya untuk kita ATM modelnya ya, amati, tiru, dan modifikasi sesuaikan dengan kondisi yang ada di Jawa Timur, baru kemudian kita bisa wujudkan. Karena kalau tidak nanti lama nanti ya. Jadi inspirasi yang sudah disampaikan oleh Pak Alex tadi itu hanya jadi inspirasi tanpa ada tindak lanjut. Nah, ke depan kalau bisa melalui Gus Rurid dan kawan-kawan di PSNU ini kita bisa membangun ya, mewujudkan ya. Saya yakin juga Pak Leman dan teman-teman yang lain juga bisa mensinergikan ya banyak pihak untuk bisa disandingkan. Yang lain kami nanti di LPPNU, sekaligus saya juga di LPPNU dan Brawijaya, nanti kita coba upayakan gimana caranya agar ini bisa menjadi realisir ya. Jadi tidak hanya program yang sudah ada selama ini, tapi ke depan ini tadi ya, proyek-proyek alam betul-betul bisa memberikan kontribusi nyata untuk masyarakat di sekitar hutan. Dan tentunya PSNU berperan dalam hal ini. Nah, untuk lain-lainnya nanti mungkin tim kami ya, kemudian tim kami yang di Agroforestry Brawijaya juga nanti bisa kalau dibutuhkan untuk mendampingi bagaimana menghitung karbon dan seterusnya, termasuk teman-teman nanti yang ada di Limbah Raya, nanti kalau misalkan butuh nanti kita coba kondisikan biar nanti bisa fasilitasi teman-teman di PSNU Jawa Timur. Jadi mungkin itu sekali lagi matur nuwun Pak Alexander, nanti saya kalau bisa dikasih kontaknya jenengan nanti biar kita bisa follow up untuk membantu PSNU Jawa Timur. Jadi matur nuwun. Siap. Ya, Prof, matur nuwun. Nanti saya kirim, Prof. Matur nuwun Prof Agus ini. Jadi luar biasa. Beliau ya luar biasa ini. Jaringannya juga luas sekali Prof Agus ini. Nah, gitu poros derek ini kita kayaknya manjing mau maghrib gitu ya. Jadi dengan terpaksa meskipun diskusinya ganyang sangat luar biasa dan semoga nanti bisa berlanjut ke diskusi-diskusi berikutnya. Dan Foto bersama dulu, Mas. Foto bersama, oke, monggo. Monggo dibuka semua. On cam. Pakai kopiah dulu. Ya, oke. Nah, mana caranya? Nah, iki sih. Mas Widi yang foto ya? Ya, sebentar. Saya kadung tak manis-manisnya loh. ngono ta, Mas. Boleh. Bentar. 1, 2, 3. Bentar. Nah. Wah, kayak soalnya pesertanya 180 orang. Banyak tuh. Hilang nulis siji. Hilang nulis. Nah. Nggak apa-apa, ini memang kita masih awal-awal. Sudah diakhiri doa. Doa buka puasa bersama. Oke, terima kasih para sederek rawuhipun di acara kita di kegiatan online discussion perhutanan sosial, dan semoga kita bisa istiqomah tetap melakukan diskusi ini sehingga tercipta sebuah tadi itu judul utamanya. Jadi kita punya strategi dari pengembangan proyek alam berbasis karbon. Nah, nanti disinggungkan dengan konteks di perhutanan sosial gitu. Begitu untuk doa kami persilahkan untuk memimpin doa. Monggo. Mas Rimau langsung, Mas. Langsung nggih, Mpun.
Monggo Oke. kita baca wal asri 3 kali. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau asrina al-insana fi khusr Bismillahirrahmanirrahim. Walau asrina al-insana fi khusr alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bis-sabr. Nggih. Ahmad. Nggih, matur nuwun sedanten selamat menjelang berbuka puasa. Nggih. Bu Yayu sudah mateng? Oh, sampun. Mbak Sampun. Aziza sudah mateng? Sudah duduk manis, sudah matang, Mas. Ya, Mbak Aziza juga sudah mateng, sudah mulai makan bahkan Aziza ini dia timur Sudah soalnya. berbuka, selamat berbuka puasa. Ya, di timur sudah mulai berbuka puasa. Nggih. Terima kasih semuanya. Matur suwun. Mas Alek, terima kasih Nggih. banyak. Sami-sami, Nanti minta nggih. tolong di-share materinya, dikirim ke Oh, nggih, saya siap. atau Mas Nggih. Wirid, nggih. Ya, saya Nanti kita nanti share ke saya akan Gus Lurit nggih. Nggih, apa sahabat yang Minggu depan bidang apa Mas? Mohon mempersiapkan. urutannya ini. Ya nanti kita diskusi di grup dah. Ya, di fasilitasi legalisasi ini Mas Wildan. Oh iya, betul, fasilitasi legalisasi. Pak Iman nih, Pak Heru. Mas Wildan. Oh, Mas Wildan. Oh iya, Mas Wildan. Nggih. Nggih pun matur nuwun sedanten para sederek. Nggih, diskusinya kita akhiri. Nggih, matur nuwun. Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih, sugeng buka puasa nggih. Nggih, matur nuwun Mas Alek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak mau.